Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas tentang hukum tata negara. Hukum tata negara adalah seperangkat aturan atau kaidah yang mengatur organisasi negara, alat perlengkapan negara, wewenang alat perlengkapan negara, hubungan alat perlengkapan negara, serta tugas dan fungsi alat perlengkapan negara. Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah untuk bersikap atau bertingkah laku, dan apabila dilanggar dikenai sanksi. Ada dua jenis sanksi. Yang pertama sanksi politik, kehilangan kepercayaan, kehilangan dukungan, yang penegakannya dilakukan melalui badan-badan perwakilan seperti MPR, DPR, DPRD, dan prosesnya merupakan proses politik yang diatur di dalam peraturan tata tertib dan badan perwakilan. Dan yang kedua sanksi hukum, yang penegakannya dilakukan melalui lembaga penegak hukum dan prosesnya merupakan proses hukum atau melalui pengadilan, mulai dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi atau peninjauan kembali, maupun melalui Mahkamah Konstitusi. Di dalam praktik dikenal dua jenis hukum, yaitu yang pertama hukum organisasi, mengikat ke dalam organisasi seperti hukum tata negara, peraturan tata tertib atau tatip DPR, dan yang kedua hukum tingkah laku, berlaku untuk umum, mengikat negara dan warga negara. Tata negara adalah sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Adapun yang dimaksud dengan negara adalah perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat maupun monopoli kekuasaan membentuk hukum, melaksanakan hukum, dan kalau perlu memaksa hukum dengan sanksi. Untuk adanya negara harus dipenuhi dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, wilayah. Kedua, penduduk. Ketiga, pemerintah. Dan keempat, kedaulatan. Dengan demikian, ilmu hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara, atau cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktek kenegaraan. Hubungan hukum tata negara dengan cara cabang ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu hukum tata negara adalah ilmu dasar hukum dengan objek hukum, konstitusi, dan ilmu hukum tata negara merupakan bagian dari ilmu kenegaraan. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara bersifat teoritis. Seseorang yang mempelajari ilmu negara tidak akan mendapat hasil yang dapat dipergunakan secara langsung. Sementara hukum tata negara bersifat praktis, karena apa yang dipelajari dalam hukum tata negara dapat dipergunakan secara langsung. Hukum tata negara merupakan penerapan aliran pemikiran negara dan hukum Indonesia yang ada di dalam ilmu negara. Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan pengantar bagi mereka yang hendak mempelajari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sementara itu, apabila dilihat dari objek yang dikaji, maka antara hukum tata negara dan ilmu negara ada persamaannya dan perbedaannya. Persamaannya, objek hukum tata negara dan ilmu negara adalah negara. Perbedaannya, yang dikaji oleh hukum tata negara adalah negara dalam arti konkret, sedangkan yang dikaji oleh ilmu negara adalah negara dalam pengertian abstrak. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Menurut Barents, hukum tata negara adalah kerangka manusia, sedangkan ilmu politik adalah daging yang ada di sekitarannya.
untuk mengetahui tujuan dan bagaimana terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang sulit diketahui, perlu dipelajari ilmu politik. Hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Menurut Bahsan Mustafa, hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan dua jenis hukum yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah yang pertama, sama-sama merupakan cabang dari ilmu kenegaraan, dan yang kedua, objek sama-sama negara. Perbedaannya adalah hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan tidak bergerak, diam, atau statis, karena merupakan sekumpulan peraturan hukum yang menentukan badan-badan kenegaraan serta memberi wewenang kepadanya mengetahui organisasi negara dan alat-alat perlengkapannya. Sedangkan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Bagaimana cara negara dan organ negara melakukan tugas, karena merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara baik yang tinggi maupun yang rendah jika badan-badan itu mulai mempergunakan wewenangnya yang ditentukan oleh hukum tata negara. Metode pendekatan ilmu hukum tata negara. Dalam mempelajari hukum tata negara dikenal ada 5 metode pendekatan, yaitu yang pertama adalah metode yuridis normatif, adalah metode pendekatan yang mendasarkan diri pada asas-asas hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan. Menurut metode ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari ketentuan dasar, yaitu UUD 1945. Dan yang kedua, metode fungsional. Dengan metode fungsional yang dikaji adalah fungsi lembaga-lembaga negara. Dan yang ketiga adalah metode sosiologis atau kemasyarakatan. Metode sosiologis dipergunakan karena ada pada hakikatnya satu undang-undang adalah produk politik. Keempat, metode filosofis. Metode filosofis adalah pendekatan berdasarkan pada pandangan hidup bangsa. Sebagai contoh, di Indonesia, kajian hukum dalam masyarakat harus bersumber pada falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Dan yang kelima, yang terakhir, metode historis. Dengan metode historis, yang dilihat adalah sejarah hukumnya atau kronologis pembuatan atau masa pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Kapan hukum tata negara Indonesia mulai ada? Ketika Indonesia dijajah Belanda, yang ada adalah hukum tata negara Hindia Belanda. Hukum tata negara Indonesia baru dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Fungsi hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara Indonesia mempunyai dua fungsi. Kedua fungsi tersebut adalah: 1. Sebagai dasar hukum pembentukan struktur organisasi dan hubungan tata kerja atau SOTK. Kedua, sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum nasional Indonesia atau SHNI. Penegakan hukum tata negara Indonesia dilakukan melalui lembaga negara penegak hukum tata negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya adalah pasal 24 Hit C Undang-Undang NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Khususan hukum tata negara Indonesia. Sebagai hukum yang merupakan jenis hukum organisasi,
maka hukum tata negara mempunyai kekhususan, yaitu yang pertama, materi muatannya adalah Undang-Undang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Organik. 2. Sebagai aturan atau kaidah hukum organisasi, maka hukum tata negara berlaku kuinter dan mengikat ke dalam suatu organisasi NKRI. Dan yang ketiga, penegakannya melalui Mahkamah Konstitusi. Perkembangan hukum tata negara Indonesia dimulai dari hukum tata negara adat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang berlaku adalah hukum tata negara Hindia Belanda. Ketika Jepang menduduki Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum tata negara pada zaman penduduk bala tentara Jepang. Setelah Indonesia diproklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berlakunya hukum tata negara Indonesia masa awal kemerdekaan sampai masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 di NKRI, yang merupakan salah satu negara bagian dalam negara RIS. Masa berlakunya Undang-Undang 1950, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai masa Orde Reformasi.